got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap, bring it down, hold that, smooth out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Munfarihah dengan NIM 2102016027 dari kelas HKI A5. Di sini saya akan membacakan makro tentang mani'ur rodoi, halangan sepersusuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi mani'ur rodoi wattafaqu ala anna rodoi bil jumlati yahrumu minhu ma yahrumu minan nasabi. Auni annal murdi'ata tanzilu manzilatal umr. Fatahrumu alal mardini hiya wa kullu may yahrumu alal ibni min qibali ummin nasabi. Waqtalafu min dzalika fi masaila katsiratin wal qawaidu minha tis'un wattafaqu ala anna ar-radha'a yahrumu fil haulaini waqtalafu fi radha'il kabir. Faqala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa qatul fuqaha la yahrumu radha'ul kabir wa dhahaba Dawud wa ahlu dhahir ila annahu yahrumu wa huwa madhabu Aisyah wa madhabul jumhur huwa madhabu Ibni Mas'ud wa Ibni Umar wa Abi Hurairah wa Ibni Abbas wa sair azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu ikhtilafihim ta'arudu la thari fi dhalika wa dhalika annahu wuri'a fi dhalika hadithani. Ahaduhuma hadisu Salim wa qad taqaddama wa thani hadisu Aisyah kharajahul Bukhari wa Muslim qalat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha rajulun faka'annahu taghayyara wajhuhu ka'annahu kariha dzalika faqalat innahu ahi faqala unzurna min ahwanukunna minar radha'ati fa innar radha'ata minal maja'ati. Faman dhahaba ila tarjihi hadzal hadis qala la yahrumul labanul ladzi la yaqulu limarudha'i maqamal bida illa annal hadisa Salim nazilatun fi ainin wa kana sa'ir azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna dzalika ruhsatan li Salim wa man rajahi hadisi Salim wa inal hadisi Aisyata bi annaha lam ta'mal bih qala yahrumu radha'al kabir. Maksud dari makro yang telah saya bacakan tersebut yaitu tentang susuan, bahwa susuan secara global itu diharamkan karena terkait dengan nasab, bahwasanya wanita yang telah menyusui kedudukannya itu sama dengan ibu, maka ia diharamkan bagi anak yang disusuinya dan semua wanita yang diharamkan bagi anak laki-laki dari segi nasab. Susuan yang menyebabkan terjadinya pertalian darah adalah menyusui pada anak di bawah 2 tahun. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada umur 2 tahun. Hal ini karena bayi di atas 2 tahun telah terbentuk sempurna darah dagingnya, sehingga ASI wanita lain yang diasuhnya setelah usia itu tidak lagi menjadi makanan pengembang tubuh. Nah, jadi dalam susuan dianggap seorang bayi itu dianggap sah menyusui itu jika berumur di bawah 2 tahun. Jika lebih dari 2 tahun dan ia menyusu terhadap seorang perempuan lain, maka tidak dianggap radha'ah. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pendapat Imam Malik bahwasanya seandainya seorang anak telah disapih sebelum usia 2 tahun, lalu ada seorang wanita yang menyusui anak tersebut setelah penyapihannya, maka tidaklah penyusuan itu menjadikan hubungan mahram karena air susu tadi kedudukannya sudah sama dengan makanan yang lain.
Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah, di mana Imam Abu Hanifah di sini menetapkan masa susuan itu selama 2,5 tahun. Tidak seperti Imam Malik tadi yang hanya 2 tahun. Di sini ditetapkan selama 2,5 tahun agar dalam 2,5 tahun tersebut anak itu melakukan tahapan perubahan makanan dari susu ke makanan yang lain. Nah, telah disepakati di kalangan para ulama bahwa susuan secara global dapat mengharamkan sebagaimana haram karena sebab nasab atau keturunan. Maksudnya bahwa wanita yang menyusui kedudukannya sama dengan seorang ibu, maka ia diharamkan bagi anak yang disusuinya, dan semua wanita yang diharamkan bagi anak laki-laki dari segi ibu nasab. Dan ulama juga sepakat susuan dapat mengharamkan di dalam usia 2 tahun. Nah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya susuan itu diharamkan atau dapat mengharamkan di dalam usia 2 tahun ke bawah. Prof. Wahab dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya syarat susuan yang menjadikan mahram itu terdapat 2, yaitu syaratnya umur bayi yang menyusu menyebabkan mahram adalah umur 2 tahun. Adapun setelah lebih dari 2 tahun maka tidak menjadikan mahram. Beliau berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, tidak ada susuan kecuali yang dilakukan dalam umur 2 tahun. Imam Malik menambahkan 2 tahun 2 bulan. Kata beliau, anak pada masa 2 bulan itu bisa mengubah makanan kepada yang lain. Adapun Imam Hanifah menetapkan masa susuan 2,5 tahun. Kalau anak pada masa ini mengubah makanannya kepada makanan yang lain. Kedua ukuran susuan menurut beliau sebanyak 5 kali susuan, maksudnya 1 kali susuan menurut beliau adalah susuan yang anak itu menyusu, dia meninggalkan susu dengan kehendak sendiri. Beliau sepaham dengan Imam Syafi'i dan Hambali tentang masalah ukuran rodho'ah ini. Pendapat saya mengenai batas usia susuan dalam rodho'ah, di dalam kitab Hidayatul Mujtahid dijelaskan bahwasanya batas usia susuan itu di 2 tahun. Artinya, jika seorang bayi disusui oleh seorang wanita selama usia bayi tersebut 2 tahun atau kurang, maka bayi tersebut menjadi anak susuan dan hukum mahram berlaku antara mereka, yaitu si bayi dan si ibu susu tersebut. Namun, jika bayi disusui setelah usia 2 tahun, maka hukum mahram tidak berlaku. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa batas usia susuan adalah 2 tahun. Nah, dari penjelasan yang telah saya bacakan tadi mengenai makro yang di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya batas usia susuan yang mengharamkan yaitu di dalam usia 2 tahun. Selanjutnya adalah mengenai nahwu syaraf dari makro yang telah saya bacakan tadi. Contohnya itu terdapat jar majrur di kalimat fi rodho'il kabir. Fi menjadi jar, rodho'il kabir menjadi majrur. Min kibalin nasabi, min menjadi jar, kibalin nasabi menjadi majrur. Ala nasabi, ala menjadi jar, an nasabi menjadi majrur. Selanjutnya ada isim alam terdapat di dalam kalimat Ibni Abbas, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah. Terus juga terdapat isim domir dalam kalimat huwa madhabun. Isim domirnya itu kata huwa, kalimat huwa. Ada juga isim isyarah dalam kalimat dzalika kimasail kathir. Isim isyarahnya yaitu dzalika. Sekian pembacaan makro dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.